Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Gendis Farm Jaya Abadi. Jumpa lagi di channel Gendis Jaya Farm Abadi. Kali ini dari Gendis Farm Jaya Abadi tidak membahas mengenai cara mendongkrak ataupun cara mengatasi bebek agar produktivitas naik. Kali ini Gendis Farm ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya agar kita selalu ibaratnya tetap stabil dan tidak menjumpai yang kita inginkan, yang enggak seperti guling atau kolab. Itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam berbudidaya bebek petelur. Halnya itu sangat simpel namun tidak pernah diperhatikan oleh kita ataupun teman-teman semuanya. Bahkan saya sendiri pun dulu sudah melakukannya dan kali ini saya belajar dari kesalahan tersebut. Agar kita mengurangi kerugian yang fatal dalam berusaha bebek petelur, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, jangan pernah menggonta-ganti pakan untuk kandang yang sudah full insentif atau full kering. Itu jangan pernah coba-coba mengganti pakan. Biasanya saya sendiri dulu ketika pakan naik, saya mengganti pakan yang lebih murah. Ya pikirnya kita agar dapat untung yang banyak gitu ya teman-teman. Namun alhasil bebeknya malah pada molting atau rontok bulu. Itu akibat saya tanyakan kepada senior-senior, ternyata akibat pergantian pakan ya teman-teman. Itu jadi bagi teman-teman jangan coba-coba mengganti pakan, ataupun kalau teman-teman mengganti pakan itu bertahap. Itu yang pertama adalah jangan mengganti pakan yang teman-teman. Usahakan pakan tetap stabil karena bebek itu sangat sensitif sekali. Ketika biasanya rasanya asin ibaratnya, kita ganti yang manis, otomatis bebek itu akan kantrak, sama halnya seperti kita. Yang kedua adalah usahakan air minum, jangan pakai air minum yang berasa asin atau mengandung kandungan garam yang banyak. Air laut ibaratnya. Itu diusahakan jangan ya teman-teman, karena itu mengakibatkan molting juga. Itu akan mempengaruhi produktivitas telur, akan menurun. Itu ya teman. Yang ketiga, kita harus rajin membersihkan air minum atau mengganti air minum sehari 2 kali. Jadi teman-teman usahakan sebisa mungkin atau sesibuk apapun kita, kalau kita sudah niat berbudidaya bebek telur, usahakan air minum dibersihkan pagi dan sore. Pagi kita ganti air yang baru, kita bersihkan. Kalau saya biasanya pakai kain, saya bersihkan tempat minumnya, kemudian saya ganti air minum yang baru atau yang fresh. Kemudian di sore hari juga seperti itu, saya ganti air yang baru. Itu mengurangi agar bebek kita itu tetap sehat. Karena dimana ketika minum itu kotor, atau itu kan biasanya terdapat lumpur atau bekas sisa makanan di mulut, itu jadinya tuh kotor, butek gitu. Kalau kita mau minum sendiri pun, ketika minuman itu sudah kotor, kita pun tidak nafsu untuk meminumnya, atau bahkan bisa menimbulkan bakteri atau virus ya teman-teman. Itu air minum itu ya teman-teman. Kemudian tetap memperhatikan kebersihan kandang. Kandang itu tetap harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa ketika bebek itu sudah di kandang terus kita tidak memperhatikan kandang, kita hanya memberi makan, minum. Kita berbudidaya bebek telur tidak hanya sekedar memberi makan dan minum ya teman-teman. Kita juga harus memperhatikan tempat tidurnya atau tempat aktivitasnya. Kamarnya itu harus tetap kita perhatikan. Kebersihannya itu yang terpenting ya teman-teman. Karena itu kalau kita tidak memperhatikan kebersihan, itu kembali lagi menyebabkan virus atau bakteri yang menyebabkan bebek itu kurang sehat. Jika bebek itu kurang sehat, produktivitasnya pun tetap otomatis akan menurun.
Lanjut lagi ya teman-teman, dari tadi adalah kandang yang lembab atau becek, itu harus segera diatasi karena di mana terdapat kandang yang lembab atau becek, di situ terdapat binatang lain seperti maggot, ulat dan lain sebagainya, yang dimana nanti ketika dimakan oleh bebek itu akan menyebabkan lumpuh atau kematian. Jadi untuk mengurangi hal-hal seperti itu, kandang yang lembab, becek segera dikondisikan. Kemudian yang keenam, ini sangat penting sekali ya teman-teman. Teman-teman harus memperhatikan kandang di saat sore hari atau malam hari. Tapi kita tidak menyarankan untuk masuk ke dalam kandang ya teman-teman. Kita perhatikan di situ terdapat binatang lain atau tidak, seperti tikus, ular, kucing atau binatang-binatang yang lainnya yang dimana dapat mengganggu bebek dalam bertelur atau membentuk uritan. Jadi usahakan binatang seperti tikus, ular itu kalaupun terdapat banyak binatang itu segera diatasi agar binatang-binatang tersebut pergi dari kandang dan tidak mengganggu bebek untuk bertelur atau istirahat ya, seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir bagi teman-teman, usahakan jangan melakukan banyak aktivitas di dalam kandang ya teman-teman. Jangan melakukan banyak aktivitas di dalam kandang, itu penting sekali. Karena apa? Dimana bebek itu ketika membentuk uritan dia butuh waktu untuk istirahat. Jadi bebek itu butuh waktu untuk istirahat, untuk tidur. Jadi usahakan kita jangan banyak memberikan aktivitas dalam kandang seperti kita memaku, memalu, atau bahkan kita mengajak orang untuk berdiskusi di dalam kandang. Itu usahakan jangan. Jadi intinya jangan melakukan aktivitas yang dimana mengganggu bebek itu beristirahat atau membentuk uritan. Jadi diusahakan jikalau kita membenarkan kandang yang bocor itu maksimal 3 hari. Waktu pembenaran kandang maksimal 3 hari, jangan lebih. Itu untuk mengurangi kantraknya bebek tersebut, atau ibaratnya biar agar tidak terlalu stres. Jadi ketika kita merenovasi kandang atap yang bocor kena hujan itu maksimal 3 hari. Kalau bisa sebelum 3 hari sudah selesai. Jadi kemungkinan kantrak stres itu hanya beberapa persen ya teman-teman. Stres atau tidak mas, tetap stres teman-teman. Ketika kita membenarkan atap, walaupun itu kita cuma 1 hari 2 hari selesai, itu tetap kantrak. Namun ketika kita membenarkan itu tidak lebih dari 3 hari, kantraknya itu tidak berlebihan ya teman-teman. Ketika kita membenarkan 1 minggu bahkan bisa lebih, itu kan ibaratnya bebeknya kantrak ya teman-teman. Jadi usahakan jangan banyak aktivitas di dalam kandang. Mungkin itu video kali ini ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya, dan semoga bisa diterapkan, dan semoga bisa berhasil. Pokoknya tetap sukses selalu dalam berbudidaya. Kalau jenengan pengen berhasil, jangan pernah coba-coba. Kalau sudah diniatkan untuk berusaha, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan jangan pernah putus asa. Tetap dijalani apapun yang terjadi. Namanya berusaha pasti ada pasang surutnya. Tidak ada jalan seseorang itu yang mulus. Jadi tetap semangat, apapun yang terjadi tetap dijalani. Tuhan tidak tidur teman-teman. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman, dari tadi adalah kandang yang lembab atau becek, itu harus segera diatasi karena di mana terdapat kandang yang lembab atau becek, di situ terdapat binatang lain seperti maggot, ulat dan lain sebagainya, yang dimana nanti ketika dimakan oleh bebek itu akan menyebabkan lumpuh atau kematian.
Jadi untuk mengurangi hal-hal seperti itu, kandang yang lembab, becek segera dikondisikan. Kemudian yang keenam, ini sangat penting sekali ya teman-teman. Teman-teman harus memperhatikan kandang di saat sore hari atau malam hari. Tapi kita tidak menyarankan untuk masuk ke dalam kandang ya teman-teman. Kita perhatikan di situ terdapat binatang lain atau tidak, seperti tikus, ular, kucing atau binatang-binatang yang lainnya yang dimana dapat mengganggu bebek dalam bertelur atau membentuk uritan. Jadi usahakan binatang seperti tikus, ular itu kalaupun terdapat banyak binatang itu segera diatasi agar binatang-binatang tersebut pergi dari kandang dan tidak mengganggu bebek untuk bertelur atau istirahat ya, seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir bagi teman-teman, usahakan jangan melakukan banyak aktivitas di dalam kandang ya teman-teman. Jangan melakukan banyak aktivitas di dalam kandang, itu penting sekali. Karena apa? Dimana bebek itu ketika membentuk uritan dia butuh waktu untuk istirahat. Jadi bebek itu butuh waktu untuk istirahat, untuk tidur. Jadi usahakan kita jangan banyak memberikan aktivitas dalam kandang seperti kita memaku, memalu, atau bahkan kita mengajak orang untuk berdiskusi di dalam kandang. Itu usahakan jangan. Jadi intinya jangan melakukan aktivitas yang dimana mengganggu bebek itu beristirahat atau membentuk uritan. Jadi diusahakan jikalau kita membenarkan kandang yang bocor itu maksimal 3 hari. Waktu pembenaran kandang maksimal 3 hari, jangan lebih. Itu untuk mengurangi kantraknya bebek tersebut, atau ibaratnya biar agar tidak terlalu stres. Jadi ketika kita mau renovasi kandang atap yang bocor kena hujan itu maksimal 3 hari. Kalau bisa sebelum 3 hari sudah selesai. Jadi kemungkinan kantrak stres itu hanya beberapa persen ya teman-teman. Stres atau tidak mas, tetap stres teman-teman. Ketika kita membenarkan atap, walaupun itu kita cuma 1 hari 2 hari selesai, itu tetap kantrak. Namun ketika kita membenarkan itu tidak lebih dari 3 hari, kantraknya itu tidak berlebihan ya teman-teman. Ketika kita membenarkan 1 minggu bahkan bisa lebih, itu kan ibaratnya bebeknya kantrak ya teman-teman. Jadi usahakan jangan banyak aktivitas di dalam kandang. Mungkin itu video kali ini ya teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya, dan semoga bisa diterapkan, dan semoga bisa berhasil. Pokoknya tetap sukses selalu dalam berbudidaya. Kalau jenengan pengen berhasil, jangan pernah coba-coba. Kalau sudah diniatkan untuk berusaha, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan jangan pernah putus asa. Tetap dijalani apapun yang terjadi. Namanya berusaha pasti ada pasang surutnya. Tidak ada jalan seseorang itu yang mulus. Jadi tetap semangat, apapun yang terjadi tetap dijalani. Tuhan tidak tidur teman-teman. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.